Sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Ini adalah gambarnya animasi. Sistem saraf terdiri dari input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Ini fungsi sistem saraf. Yang kedua, integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali. Yang ketiga, output motoris, yaitu mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, yang akan menghasilkan respon tubuh. Ini animasi dari fungsi sistem saraf output motoris. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yaitu terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi yaitu terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Ini merupakan gambar animasi dari sistem saraf atau bagian dari saraf. Saraf dibangun oleh jaringan saraf. Yang kedua, jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Yang ketiga, neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Yang keempat, glia merupakan sel-sel pendukung dari neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Selanjutnya, struktur neuron. Yang pertama, ada dendrit, yaitu menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Yang kedua, ada badan sel, terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Yang ketiga, ada akson, mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Selanjutnya, tipe-tipe neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama, neuron motorik, yang kedua, neuron sensorik, dan yang ketiga, neuron intermediat. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, ke otot-otot dan sel. Yang kedua, neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia, serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Yang ketiga, neuron intermediate. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya. Yang pertama bipolar, yang kedua multipolar, yang ketiga unipolar, dan yang keempat anasonik. Bipolar terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Ini gambarnya. Yang kedua, multipolar, yaitu terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Dan yang ketiga, unipolar, yaitu memiliki satu akson yang bercabang. Selanjutnya, anasonik, terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimanakah proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Nah, ini merupakan neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls, yaitu pada impuls saraf. Impuls saraf, ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Kemudian, pada kondisi biasa, akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ini adalah bentuk gambar simulasinya.
teman-teman bisa melihat yang kuning itu adalah membran. Nah, sinyal bermuatan positif yang melewati membran akson. Selanjutnya, ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Selanjutnya, saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Bagian dalam ini menjadi positif. Saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Nah, bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Dari kelistrikan pada manusia. Tegangan pada listrik rumah tangga berbeda dengan tegangan listrik pada tubuh manusia. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Bukan seperti pada kabel listrik di rumah-rumah ya. Sahabat cerdas, amati animasi berikut. Pada animasi ini kita dapat melihat ada aliran listrik pada seluruh tubuh manusia. Nah, di sebelahnya ini adalah gambar sel saraf, di mana ini impuls yang sama atau listrik yang sama dari ujung sel berjalan ke bagian ujung yang lainnya. Nah, kenapa tadi kita merasakan sakit ketika dicubit? Hal ini dikarenakan rasa sakit itu muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan itu selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Jadi impuls ini adalah rangsangan. Ini adalah gambar berkas sel saraf dan kabel listrik. Nah, sel saraf sering diibaratkan seperti kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Kalau kita amati dua gambar ini, kabel listrik, di dalamnya terdapat kawat tembaga dan plastik isolator. Sedangkan pada sel saraf, di dalamnya terdapat badan sel, selubung miolin, dan ujung akson. Bagian-bagian sel saraf. Pada gambar ini tampak dua sel saraf yang saling terhubung. Bagian inti sel atau nukleus merupakan pusat pengendali sel. Berikutnya, ini adalah dendrit. Dendrit merupakan penonjolan dari badan sel. Fungsinya menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Sedangkan badan sel sendiri dia mengandung nukleus dan sitoplasma. Fungsinya meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Sedangkan akson yang panjang ini merupakan bagian sel saraf yang berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Ada bagian akson yang tidak tertutup oleh selubung miolin. Namanya nodus Ranvier. Fungsinya tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Sedangkan bagian akson yang tertutup ini disebut dengan mielin, merupakan selubung lemak. Fungsinya mempercepat impuls saraf. Sedangkan ini adalah sambungan dari sel saraf satu dan sel saraf lainnya. Ini adalah sinapsis untuk meneruskan neurotransmitter. Nah, bagaimana sel saraf menghantarkan impuls? Dari gambar ini, sel saraf diperbesar tanpa atas ini. Ada dua bagian luar dan bagian dalam. Di dalam sel saraf ini ada ion-ion Na+, Cl negatif, ion K+. Nah, di bagian luar ini bermuatan listrik positif
karena banyak mengandung ion Na+. Sedangkan di bagian dalam dia terdapat ion K+ dan Cl negatif. Tapi bagian dalam ini bermuatan negatif karena banyak ion negatifnya. Impuls listrik pada saraf manusia. Ini gambar sel saraf. Jalannya impuls itu diawali pada bagian sinapsis di mana ujung sel saraf ini mengeluarkan neurotransmitter, kemudian diteruskan ke sel berikutnya. Jadi berupa ion positif Na masuk ke dalam sel berikutnya. Kemudian ketika ion Na itu masuk ke dalam sel, maka terjadilah aliran impuls. Ketika impuls itu sudah sampai di ujung saraf, maka neurotransmitter dilepaskan kembali menuju sel tujuan berikutnya. Nah, dapat juga kita amati dari animasi berikut ini. Ini adalah pertukaran ion Na+, K+, dan Cl negatif. Jadi tampak keluar masuk, out in, keluar masuk. Di sini juga tampak perubahan ion positif negatif. Ini adalah alur bagaimana terjadi pertukaran ion dan sehingga menyebabkan impuls itu berjalan dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Apakah pernah merasa pusing dan mual saat berada di ruangan ber-AC? Mungkin penyebabnya kekurangan ion negatif. Apakah yang dimaksud dengan ion? Ion adalah apton yang mengandung energi listrik. Ada dua jenis ion, yaitu ion negatif dan ion positif. Ion yang baik bagi tubuh adalah ion negatif yang memiliki banyak manfaat. Dapat menangkal polusi, bakteri, dan virus. Dapat meningkatkan kandungan oksigen dalam darah. Serta meningkatkan kekebalan tubuh. Kebalikannya, ion positif cenderung berdampak negatif terhadap kesehatan. Ion positif dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan kecemasan. Dalam tubuh manusia, jumlah ion negatif 4 kali lebih banyak. Pola makan yang tidak sehat, radiasi handphone, polusi udara, virus dan bakteri. Nah, faktor tersebut bisa menjadikan ion negatif semakin berkurang dan ion positif makin bertambah. Apa yang terjadi pada terlalu banyak ion negatif? pH darah akan menjadi asam. Akibatnya tubuh rentan terdapat serangan virus. Untuk mengembalikan keseimbangan ion tubuh, beberapa tempat yang banyak bisa dikunjungi. Yang pertama ada pegunungan, yang kedua air terjun, nah yang ketiga hutan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kelistrikan jantung. Sebelumnya saya telah menggambar jantung secara lebih sederhana sehingga akan mudah dipahami ruang-ruangnya dan akan mempermudah membayangkan bagaimana nanti kelistrikan jantung. Oke, jadi fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh termasuk ke paru. Nah, jika ada yang belum nonton videonya, bisa ditonton terlebih dahulu video sebelumnya. Oke, kembali ke kelistrikan jantung. Jadi, darah yang ada di jantung ini nantinya akan dipompakan ke seluruh tubuh. Jadi, alirannya dari atrium, kanan dan kiri secara bersamaan. Nanti darah akan mengalir ke ventrikel kanan dan kiri, dan kemudian bersama-sama nanti akan dikeluarkan melalui aorta dan arteri pulmonal untuk ke seluruh tubuh dan ke paru. Jadi gerakan-gerakan yang dibuat jantung untuk memindahkan darah dari ruang satu ke ruang lain dan akhirnya dikeluarkan dari jantung itu memerlukan koordinasi, dan yang berperan adalah kelistrikan jantung ini. Oke, jadi dari mana kelistrikan jantung itu? Kita review sebentar mengenai lapisan-lapisan jantung. Jadi yang di dalam ini namanya endokardium, ya. Kemudian yang bagian luar adalah perikardium, dan yang tengah ini dinamakan dengan miokardium. Nah, di miokardium, di dekatnya vena cava superior, di sini ada area yang secara otomatis tanpa ada
pengaruh dari sistem saraf pusat maupun dari hormon, dia akan mengalami depolarisasi ya. Dan area ini mempunyai aktivitas kelistrikan. Ini disebutnya dengan pacemaker atau sinoatrial node atau yang disingkat dengan SA node. Area ini secara intrinsik tidak stabil, sehingga itu secara spontan tanpa ada pengaruh dari saraf, kemudian dari hormon, dia akan mengalami depolarisasi sehingga menghasilkan impuls elektrik ya. Jadi ini mengalami depolarisasi sendiri tanpa ada campur tangan dari saraf maupun hormon ya. Kemudian area SA node ini merupakan area yang fokus untuk mengendalikan aktivitas kelistrikan jantung. Nah, ada area lain yang juga mengalami depolarisasi atau mempunyai aktivitas kelistrikan. Itu letaknya ada di sini di antara atrium dengan ventricle. Karena letaknya ada di atrium dengan ventricle, maka dinamakan dengan atrioventricular node atau AV node. Nah, tapi semua perintahnya berasal dari SA node. Jadi SA node ini yang memerintahkan area lain yang mempunyai aktivitas listrik untuk masalah kelistrikan. Jadi di SA node ini dia akan mengalami depolarisasi, kemudian akan mempengaruhi sel-sel di sekitarnya yang juga mempunyai aktivitas listrik ya. Jadi dia punya 3 jalur. Jadi ke sana, ke arah atrium kiri, sehingga atrium kiri pun akan berkontraksi. Ini dinamakan dengan jalur yang anterior. Kemudian ada jalur posterior ya, saya gambar titik-titik. Jalur posterior, dia di belakang. Kemudian jalur tengah, jalur tengah. Tapi nantinya ya akan menuju ke AV node ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi dari SA node dia akan ke AV node melalui 3 jalur dan ke atrium kiri. Nah, pada area tengah ini, di area katup-katup jantung, dia terbuat dari jaringan fibrosa yang kaya akan kolagen, dan dia tidak baik sebagai konduktor listrik. Jadi listrik tidak dapat melewati lingkaran ini ya. Jadi jangan dibayangkan ini 2 dimensi, ini adalah 3 dimensi ya. Jadi kelistrikan itu tidak dapat melewati cincin yang ada di tengah ini, cincin fibrosa yang ada di tengah ini. Makanya kelistrikan berjalan melalui septum ini atau sekatnya jantung ini ya, yang merupakan miokardium. Nah, sampai di AV node ya, yang sebenarnya terjadi kan tadi SA node ke AV node itu perlu waktu ya sekitar 40 milisecond, dan ini baik karena memberikan kesempatan darah untuk mengisi ventricle penuh terlebih dahulu. Jadi tidak langsung dari AV node kemudian ventricle-nya akan berkontraksi. Jadi ada jeda untuk memberikan kesempatan darah mengisi ke ventricle terlebih dahulu. Nah, setelah dari AV node, kemudian di sini ada bundle yang disebut dengan AV bundle atau sering disebut dengan bundle of His ya. Kemudian bundle of His ini akan bercabang. Sebenarnya cabangnya banyak, tapi yang utama dia akan ke sini, kemudian dia akan ke sini ya, kemudian dia akan ke sini. Nah, di sini dia juga akan mengalami percabangan. Ya, di aptek ini dia akan bercabang-cabang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil lagi. Oke, ini dinamakan dengan serabut Purkinje ya. Oke, yang ini
dinamakan right bundle branches. Yang ini namanya left bundle branches. Oke. Nah, ini kan dia ke bawah melalui septum ya, bercabang ke kanan dan ke kiri di miokardium ya, di apex. Nah, bercabang lagi menjadi serabut Purkinje yang berfungsi sebagai konduktor dan nantinya akan mengantarkan impuls listrik ke area yang kontraktil di miokardium. Ini yang menyebabkan depolarisasi dan kemudian ada kontraksi ventricle. Nah, sehingga darah akan terpompa ke sini, ke aorta melalui katup aortik dan ke arteri pulmonal melalui katup pulmonik. Oke, jadi mudah dipahami mengenai kelistrikan jantung. Mari sedikit direkap ya. Jadi di miokardium, di dekat vena cava superior itu ada pacemaker yang disebut dengan S anode. Dia mengalami depolarisasi tanpa adanya campur tangan dari sistem saraf pusat maupun hormonal. Kemudian dari S anode dia akan mempunyai jalur listrik di 3 jalur, ke arah atrium kiri, kemudian arah tengah, dan arah posterior. Kemudian bersatu menuju ke avenode, kemudian ke bundle of His atau AV bundle, kemudian dia akan bercabang menjadi right bundle branches dan left bundle branches yang ada di apex jantung. Kemudian bercabang lagi di serabut Purkinje yang merupakan konduktor, dan selanjutnya listrik akan diantarkan ke sel-sel yang kontraktil sehingga terbentuklah kontraksi otot jantung seperti itu.